Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sobat ulama yang selalu mengamalkan Maulid Nabi Muhammad SAW di Arab Saudi? Ya, beliau adalah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang merupakan ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Mekah. Eits, sebelum lanjut jangan lupa ya sobat untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk memberi like, komen, share, dan tekan tombol lonceng agar sobat tidak ketinggalan info seputar Islam yang akan kami sajikan dalam video kami selanjutnya. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dilahirkan pada tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani, keturunan mulia yang bersambung secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah As-Sayyid Alawi, ulama terkemuka di Mekah dan merupakan penasihat Raja Faisal, Raja Arab Saudi pada masanya. Beliau adalah ulama yang bersanad dan menjadi panutan Islam sedunia. Beliau tercatat sering berkunjung ke Indonesia untuk meninjau perkembangan kaum muslimin dan juga berdakwah. Sayyid Muhammad wafat pada hari Jumat 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 30 Oktober 2004 Masehi di Mekah. Ia dimakamkan di sebelah makam ayahnya dan Sayyidah Khadijah. Beberapa kejadian luar biasa yang pernah dialami oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, keinginan beliau berziarah ke makam datuknya dari jalur ibu yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, namun merasa kebingungan karena tidak mempunyai sahabat yang akan menemani ketika berada di makam Syekh Abdul Qadir di kota Baghdad, Irak. Malam harinya, beliau bermimpi bertemu dengan Syekh Abdul Qadir yang menginginkan beliau untuk pergi ke makamnya dan mengatakan kalau nanti akan disambut oleh pelayannya yaitu Tariq Hakim. Dan benar saja, kejadian tersebut benar-benar terjadi keesokan harinya. Kedua, dalam kisah lain, pembesar kerajaan Arab Saudi tidak suka dengan beliau. Akhirnya, pembesar kerajaan melakukan skenario untuk membunuh dengan menugaskan seorang penyihir untuk menghabisi Sayyid Muhammad. Ketika membaca mantra, si penyihir mendadak mengalami rasa kantuk yang luar biasa. Dalam tidurnya, penyihir bertemu dengan sosok bertubuh besar yang akan mengancam penyihir itu kalau berani melukai Sayyid Muhammad Al-Alawi. Rasa takut menghantui penyihir. Akhirnya penyihir mendapat hidayah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat tidak masuk akal ya sobat, namun itulah tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kekasihnya yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kemudian, karomah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yaitu: pertama, doa dan permohonan kepada Allah. Doa dan permohonan kepada Allah yang berbunyi, saya memohon kepada Allah agar ruhku dicabut ketika saya berada di tengah-tengah santri dan kitab-kitabku dan saya dalam keadaan berpuasa. Doa tersebut benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wafat pada bulan Ramadan di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditunggui oleh para santri. Kedua, 5 tahun wafatnya, tubuh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki masih utuh dan wangi. 1 tahun setelah wafat, makam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki akan dipindahkan. Ketika digali, jenazah Sayyid Muhammad Alawi masih utuh, persis seperti pertama kali dimakamkan. 2 tahun berikutnya, hasilnya sama, bahkan rambut dan kuku beliau terlihat tumbuh panjang. 5 tahun berikutnya, pemindahan jenazah masih dilanjutkan. Apa kemudian yang terjadi sobat? Tetap saja, jenazah beliau tercium aroma wangi yang menyengat, melebihi wanginya kayu gaharu yang terkenal. Subhanallah. Ketiga, bertemu dengan Nabi dan bercerita bahwa Nabi Muhammad sangat mencintai bangsa Indonesia. Satu waktu, Sayyid Al-Maliki berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Tiba-tiba, di tengah rapalan kalimah thayyibah para peziarah, Sayyid Al-Maliki mengalami mukasyafah, yakni melihat Rasulullah SAW beserta jutaan manusia di belakangnya. Rasulullah menceritakan orang yang berada di belakangnya ialah orang-orang dari bangsa yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu Indonesia. Alasan bagi sang Nabi mencintai bangsa Indonesia karena menjamurnya forum-forum peringatan Maulid Nabi Muhammad. Perayaan Maulid Nabi digelar tidak hanya pada bulan Rabiul Awal, tetapi juga sepekan sekali sepanjang tahun. Demikian tadi As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beserta dengan kejadian luar biasa dan karomah yang dimiliki oleh beliau. Semoga dengan kebesaran tersebut mampu membuat kita lebih dekat dengan para ulama dan menjadikan suri tauladan dalam kehidupan kita. Apabila sobat ada pertanyaan dan tanggapan, kami tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di channel ini kita akan bercerita banyak hal tentang asmara, opini, kemudian horor, dan lain sebagainya.